Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di materi Excel ya untuk komputer bisnis. Tetap menggunakan file yang sama. Ini file yang kita gunakan kemarin untuk logika if tunggal. Ini ya, kemarin contohnya if tunggal, ada satu if saja di sini. Nah, ini juga if tunggal, satu if dengan dua kondisi. Ini juga kalau ini sudah ada dua if contohnya, yang ini juga sudah ada dua if. Nah, di sini untuk di kolom K ini nilainya saya entrykan random untuk contoh kita hari tentang logika if bertingkat tetapi menggunakan ring. Jadi ada ring kurang dari, kurang lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Maksudnya menggunakan ring itu seperti itu. Jadi ada nilai ringnya antara berapa sampai berapa. Oke, misalkan saya kasih case 1 di kolom L. Contohnya seperti ini, jika nilainya di atas 50 itu baik, jika di bawah 50 itu buruk. Sehingga yang menjadi kolom acuan ada di sini, kolom K ini yang sudah saya entrykan nilai. Di kolom K ini setelah dientrykan nilai, diyakinkan bahwa kolom K ini format selnya sudah number. Biasanya kalau ini teks nanti dia minta maintenance tertentu. Kita cek dulu, misalkan di seleksi, klik kanan, format cell. Nah, ini sudah jadikan number, kemudian decimal place-nya dibikin 0 karena emang ini nilainya kebetulan bilangan bulat. Nah, decimal place ini tergantung sama nanti kebutuhannya seperti apa. Yang pasti ini dibikin jadi number dulu, jangan general maupun jangan teks, biasanya nanti ada error-errornya. Jadi ini sudah number dan oke. Melangkah ke case pertama, di atas 50 maka baik, kemudian di bawah 50 buruk. Ada elemen angka 50, berarti ini bisa dikatakan kita bahas dulu. Sehingga kalau nilainya 50 itu baik apa buruk. Nah, kalau misalnya nilainya 49 itu kan sudah di bawah 50 berarti buruk. Tetapi kalau 51 itu kan berarti baik. Nah, kalau nilainya di atas 50 bagaimana? Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Di atas 50 baik, di bawah 50 buruk. Harusnya di sini ada decision atau ada peraturan tentang case-nya ini. Misalkan nilainya tepat 50 itu masuk kategori baik. Nah, kita harus mendeskripsikan ini dulu. Jika 51 baik, jika 49 buruk, karena pasti kan sudah di atas 50 dan di bawah 50. Sedangkan yang nilainya tepat 50 kita bikin baik misalkan. Sehingga kita acuannya adalah nilai 50. Oke, kita klik di sini sama dengan if jika ini lebih dari atau sama dengan 50 maka baik. Namun jika tidak maka buruk. Kebetulan ini if-nya tunggal cuma satu saja. Enter. Asumsi kita dari sini lebih dari sama dengan, berarti nilainya lebih dari 50 atau sama dengan 50 maka nilainya baik. Oke, contoh di sini 54 baik. Oke, benar ya, sesuai dengan ketentuan. 89 baik. Oke, sesuai ketentuan. Buruk 43. Oke, kurang dari 50 sesuai ketentuan. Oke, kebetulan ini hanya baik dan buruk atau hanya dua kondisi. Kemudian kita masuk ke case 3 misalkan. Di atas 81 maka nilainya atas. Antara 51 sampai 70 maka nilainya menengah. Antara 0 sampai 50 maka nilainya bawah. Nah, jika ada kondisi seperti ini kita cari nilainya yang paling atas dulu. Kebetulan di sini paling atasnya adalah 81 dengan nilainya atas. Kemudian nilainya menengah dan nilai bawah. Cari dulu malah nilai yang paling tinggi, yang itu kita jadikan logika yang paling depan. Kemudian di sini ada 3 kondisi. Case 2 sama dengan if kemudian acuannya tetap di sini. Jika di atas 81 berarti lebih dari sama dengan 81 maka atas. Kemudian if yang kedua tetap di sini acuannya,
buka kurung di atas 51. Ini ya acuannya di atas 51, berarti lebih dari sama dengan 51, maka menengah. Selanjutnya yang tidak tercapai kondisinya bawah. Buka if berapa kali? 1, 2, enter. Kita cocokkan dulu apakah dia sesuai logikanya dengan kondisi. Menengah 78. Oke, tercapai. Atas 89, ya tercapai. Menengah atas satu lagi bawah lah ini 43 bawah. Oke, tercapai. Menggunakan sama dengan karena ini tadi ya, sama dengan 81 atau lebih tinggi dari 81. Ini menengah, nilainya 51 sama dengan 51 atau di atasnya 51. Jadi nilai yang awal-awal ini sebagai acuan, dan yang belakang ini sebagai batasan. Biasanya dibatasi juga sama logika yang selanjutnya. Contoh berikutnya case-nya 3. Nah, ini ada 5 kolom N. Case 3. Kemudian di sini ada 5 kondisi. Yang perlu diingat untuk menulis logika yang pertama adalah kita ambil nilai yang tertinggi. Berarti di sini nilai tertingginya angka 86 itu logika A. Kemudian B, C, D dan seterusnya E sebagai sisanya. 86 untuk A berarti sama dengan if buka kurung acuannya tetap di sini 86 berarti sama dengan atau lebih dari sama dengan 86, maka A. Selanjutnya if buka kurung acuan di sini lebih tinggi sama dengan 76, maka B. 76 maka B. Kemudian if lagi buka kurung, klik kolom acuannya lebih dari sama dengan 61 adalah C, 61 adalah C. Kemudian buka if lagi untuk D lebih dari 51, klik kolom acuan lebih dari sama dengan 51 adalah D, sisanya adalah E. Buka if berapa kali? 1, 2, 3, 4, enter. Kemudian kita cek apakah sesuai dengan kondisi. Ada B 78. Oke, terpenuhi. C 65. Oke, terpenuhi. A 89 terpenuhi. Kemudian B 76 ya, 76. E 43. Oke, 0 sampai 50. Nah, sehingga kondisinya sudah terpenuhi. Jadi sekali lagi, untuk misalkan D di sini angka 51 ini sebagai acuannya, dia berada di mana? Kurang dari atau lebih dari atau ada sama dengannya. Kemudian yang belakang ini 60 ini adalah nilai batasnya dia, batas atasnya. Dan biasanya batas atas ini sudah dibatasi sama logika atau kondisi berikutnya. Dari case 1, case 2, case 3 ini tadi kita mencoba untuk logika if bertingkat yang ada batasan-batasan nilainya. Yang perlu diperhatikan batasan nilainya dia apakah hanya kurang dari atau lebih dari atau ada nilai sama dengannya. Oke, sementara seperti itu dulu untuk logika if bertingkat yang ada nilai ringnya. Untuk selanjutnya kita akan berbicara tentang logika if yang diberikan AND maupun OR. Terima kasih telah menonton video ini. Subscribe Better Life Indonesia. Share video ini jika bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.